Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Sita, Adit, Ibu. Stella, Ibu. hadir semua ya ini. Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita nih, coba cek di sekelilingnya. Apa udah bersih atau masih ada sampahnya? Udah bersih, Ibu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu membedakan individu, populasi, komunitas, dan ekosistem, serta mengidentifikasi namanya komponen biotik dan abiotik pada lingkungan sekitar. Coba perhatikan di lingkungan sekitar di sekolah kita, siapa saja yang berada pendamping kita di lingkungan sekolah untuk hidup. Ada tumbuhan, ya kan? Ada hewan. Nah, Ibu mau bertanya kepada Sela. Sela, apakah hanya manusia yang hidup di sekitar kita? Tidak, Bu. Tidak ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada serangga, ya. Nah, kira-kira anak tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tidak, Bu. Tidak.
Di dalam ekosistem terdapat apa aja? Ada tumbuhan, hewan, satu lagi, serangga, dan lain-lain. Terus, nah di ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen abiotik dan biotik. Nah, apa itu abiotik? Kalian jawab itu biotik. Nah, abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup. Apa contohnya? Air, lagi tumbuhan juga. Ya, apa? Tanah itu ya. Nah, kalau biotik ini apa? Kita tahu. Ya, biotik ini adalah komponen yang hidup. Yang hidup. Contohnya tumbuhan. Pokoknya segala yang hidup ya. Nah, sudah selesai bahas ekosistem. Sekarang kita bahas tentang, ada yang tahu kita akan bahas apa? Kita akan membahas tentang individu. Iya, ada yang tahu apa itu individu? Sendiri. Ya. Individu adalah satu makhluk hidup. Satu makhluk hidup. Contoh individu manusia, enggak. Contohnya kayak misalnya satu kupu-kupu atau seseorang gitu ya misalnya. Nah, ini adalah individu. Individu adalah satu makhluk hidup. Terus kita akan bahas tentang populasi. Ada yang tahu apa itu populasi? tidak tahu. Nah, populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup. Beda ya sama individu. Kalau individu tadi sendiri, kalau ini dia sekelompok. Contohnya, iya betul, sekelompok semut. Terus sekelompok manusia. Itu populasi ya.
semut, kupu-kupu, dan embun. Nah, ini disebut komunitas. Jadi dia nggak cuma satu jenis, ada macam-macam. Nah, jadi kita udah bahas nih, ada ekosistem, terus ada komponennya, ada individu, ada populasi, dan komunitas. Semua ini berkaitan dalam kita untuk menjaga lingkungan. Semua ini berkaitan dengan menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Nah, Ibu mau kasih kalian lembar kerja. Kalian kerjakan. Ini lembar kerjanya dalam bentuk kelompok ya. Iya, Bu. Tapi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Itu kami mengamati kelompok semut, yaitu jumlahnya lebih kurang 10 ekor. Itu bentuk hasilnya itu populasi. Yang kedua itu adalah satu kupu, jumlahnya itu 1, hasilnya individu. Jadi kesimpulan dari hasil observasi kami yaitu ekosistem itu cuma mampu hidup tinggal ekosistem terdapat 2 macam yaitu piramid dan abadi. Ya, terima
ekosistem itu adalah tempat hidup tinggal tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Ekosistem itu terbagi dua macam, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu komponen yang hidup seperti tumbuhan, hewan, sedangkan abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup seperti air, tanah, dan udara. Sekarang kesimpulan ini Itu ada individu itu ada satu makhluk hidup, contohnya satu tubuh. Itu ada populasi, yaitu kumpulan makhluk hidup. Contohnya seperti sekumpulan semut, yaitu itu ada komunitas, yaitu kumpulan populasi. Contohnya seperti semut, pohon, dan kupu-kupu. Nah, dapat kita simpulkan untuk pertemuan hari ini bahwasanya kita harus menjaga ekosistem agar makhluk hidup tetap terjaga, makhluk hidup tetap hidup. Nah, kira-kira nih apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan? Tidak ngomong sama sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman sembarangan, menjaga kebersihan kelas ataupun menjaga lingkungan sekitar. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar ekosistem berjalan dengan baik dan lancar ya. Agar makhluk hidup juga bisa hidup dengan aman dan tentram. Nah, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari